Hai semuanya, apa kabar? Ada lagi Nafa di sini. Senang kembali saya bisa menjemput teman-teman semua. Di video saya kali ini, saya akan menjemput kamu semua untuk saling berdiskusi bersama saya di nafayumtutorial.com ya. Di video kali ini kita akan membahas apa sih Mas Nafa? Di video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan tentang internet marketing yang biasa ditanyakan oleh teman-teman saya di nafayumtutorial.com ya. Kalau misalnya kamu baru melihat video ini di nafayumtutorial.com, ini adalah sebuah situs yang saya buat khusus untuk teman-teman yang memang ingin mendalami cara belajar bisnis online, oke? Nah, di sini juga teman-teman, ada kalanya saya memberikan kamu izin untuk bertanya, ya. Jadi buat kamu yang ingin mendapatkan bonus, ya, dan kamu pengen bertanya jawab bersama saya, langsung aja klik di bagian sini dan nanti kamu ikut pelatihan di sini, masukin email, nama, dan kamu daftar. Nanti di situ kamu bebas bertanya jawab bersama dengan saya, ya, secara langsung. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman saya di email. Dan saya akan memberikan jawaban melalui video. Kenapa? Karena saya ingin yang pinter bukan cuma 1-2 orang, tapi saya pengen yang pinter bisa merata, kalau bisa sampai ratusan orang ya. Karena pertanyaan yang ditanyakan di nafayumtutorial.com rata-rata pertanyaan pun adalah pertanyaan yang mewakili pertanyaan banyak orang di luar sana. Oke? Sudah siap untuk belajar? Yuk, kita belajar yuk. Pertanyaan-pertanyaan dari email yang akan saya jawab satu persatu. Jadi saya akan menjawab secara berurutan, satu persatu supaya jelas ya. Email pertama dari manggiasih.armila@gmail.com ya. Dari Armila nih, dia mengatakan begini. Dear Mas Nafa, sebelumnya saya bingung mau bertanya apa. Untuk sementara ini saya masih menyimak apa yang disampaikan Mas Nafa di Nafa IM Tutorial. Dan saya pun menyimak pesan-pesan lewat email. Dan itu pun sangat membantu saya sekali, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah, amin, alhamdulillah. Saya mencoba mempunyai sebuah produk sendiri nih Mas Nafa. Bertahun-tahun produk tidak pernah jadi, sampai saya sudah tidak berminat lagi. Dan akhirnya saya menemukan Nafa IM ini. Dan mulai membangun lagi sedikit demi sedikit hal-hal yang saya lupa dan inginkan untuk membangun. Terima kasih Mas Nafa. Nah, pertanyaannya adalah begini, bagaimana caranya saya, Mas Nafa, supaya bisa tetap konsisten di dalam menjaga mood? Karena mood saya ini adalah mood yang suka datang dan timbul. Kalau kata teman-teman adalah mood-mutan. Moodnya datang kemudian hilang begitu aja gitu ya, kayak ini ya. Kayak lagi dapet gitu kan, datang pergi ya, terbikin repot gitu ya. Nah, gimana caranya sih Mas Nafa? Ada nggak sih tips supaya kita bisa menjaga mood? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Sekarang saya tanya sama teman-teman yang menonton video saya kali ini. Pernah nggak sih mungkin teman-teman yang udah pernah menjalani bisnis online gitu ya, moodnya tinggi di depan, tiba-tiba di tengah jalan moodnya mampet. Ayo, siapa yang pernah? Acungkan jarimu ya. Wah, banyak banget. Termasuk juga saya begitu teman-teman. Dulu ketika saya memulai bisnis online pertama kali ya, saya cerita dikit ya, saya juga mengalami mood yang naik turun ya. Awalnya saya semangat gitu ya, tapi begitu berminggu-minggu tidak ada hasil, saya tuh langsung mendem gitu loh. Semangat saya mendem dan mulai merasa putus asa sampai akhirnya saya pun tidak mengerjakan bisnis online lagi selama kurang lebih 1 tahun ya. Itu adalah contoh yang buruk ya. Sampai pada suatu ketika akhirnya saya memulai lagi dan di situ mulai terlihat hasilnya. Nah, oleh karena itu izinkan saya teman-teman untuk memberikan kamu beberapa hal yang bisa kamu lakukan supaya mood kamu menjadi stabil. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara soal mood, teman-teman. Kenapa sih kok kamu ya, yang mungkin memiliki pertanyaan sama seperti si Armila tadi, kenapa kamu bisa memiliki mood yang tidak stabil? Ayo. Jawabannya karena gini. Yang pertama, kamu memiliki mood yang tidak stabil karena kamu tidak mencintai 100% apa yang kamu kerjakan. Ayo. Sekarang yang saya tanya, buat Armila dan buat teman-teman semua di luar sana, apakah kamu benar-benar mencintai apa yang kamu kerjakan? Atau jangan-jangan kamu cuma ngincer duitnya doang? Ayo, jujur. Ya, bulan puasa nih saya buat videonya nih. Hah? Jujur, kamu ngerjain bisnis online karena kamu emang suka atau karena memang pengen duitnya aja? Kalau kamu pengen karena duitnya saja, berarti kamu benar-benar tidak mencintai 100% apa yang kamu kerjakan. Kenapa? Karena kamu hanya mengharapkan imbalan. Sama seperti halnya tukang parkir, ya. Kalau kita pakai filosofi tukang parkir, ayo, filosofi tukang parkir itu apa? Filosofi tukang parkir itu begini, ya. Dia tidak mau yang namanya malah membantu kamu untuk mengeluarkan mobil kalau mereka tidak dibayar 2.000 minimal.
ya kan? Mereka hanya mengharapkan imbalan, ya kan? Kalau nggak dibayar mereka nggak mau, bisa marah malah, ya. Pengalaman tuh ya, curcol. Nah, sekarang kalau misalnya kamu memiliki filosofi tukang parkir, kamu memiliki sifat seperti filosofi tukang parkir, kamu hanya mengincar duit dari apa yang kamu kerjakan. Sementara itu adalah suatu hal yang, sekali lagi, itu adalah suatu hal yang salah besar. Oke? Kenapa salah besarnya, Mas Nafa? Gini, saya selalu bilang berkali-kali dalam video-video saya yang dulu, saya selalu bilangnya apa? Saya selalu bilang bahwa kamu harus, wajib hukumnya, mengerjakan apa yang kamu cintai. Sekali lagi, kamu wajib harus mengerjakan apa yang kamu cintai. Wah, maksudnya gimana, Mas Nafa? Ya, kamu harus benar-benar mengerjakan apa yang kamu cintai. Apapun yang kamu cintai, fokus aja di hal itu. Biasanya kalau saya ngomong gini nih, banyak pertanyaan seperti ini, teman-teman. Wah, bro, gue nggak bisa kalau kayak gitu. Kenapa? Gue sukanya masak, ya kan? Kalau gue suka masak, berarti gue nggak bisa dong sukses di bisnis online. Berarti gue nggak boleh dong ngerjain bisnis online. Ada juga teman saya satu lagi bilang, wah, gue berarti nggak bisa bisnis online, bro. Kenapa? Karena gue sukanya ngelukis. Berarti karena gue sukanya ngelukis, gue nggak boleh dong belajar bisnis online. Kan gue nggak cinta, gue cintanya ngelukisnya, bukan bisnis online-nya. Jawaban-jawaban seperti itu sepertinya adalah jawaban-jawaban yang biasa juga dimiliki oleh teman-teman di luar sana ya, yang mungkin merasa bingung ketika saya menyuruh kamu untuk mengerjakan apa yang kamu cintai. Padahal solusinya sederhana, teman-teman. Yang pertama, ketika kamu memiliki hobi masak, atau mungkin kamu suka masak gitu ya, passion kamu adalah masak, gairah kamu adalah memasak. Sementara kamu ingin belajar bisnis online. Gimana cara memadukan dua hal itu supaya dua hal itu bisa berjalan secara harmonis? Caranya gampang. Pertama, anggap aja kamu punya hobi masak nih. Ceritanya Armila suka masak gitu ya. Kalau misalnya kamu, Armila, suka masak, yang kamu lakukan di bisnis online apa? Buat produk berdasarkan apa yang kamu suka. Misalnya resep cara memasak menu A. Misalnya misalnya apa ya? Menu ikan. Ya. Atau mungkin kamu nggak suka ikan, kamu sukanya masak makanan khas Manado. Boleh, kamu bikin aja resepnya. Jadikan itu sebuah produk dan kamu jual di bisnis online. Sederhana sekali, bukan? Begitu juga dengan kamu yang mungkin suka melukis ya. Kamu suka melukis, terus kamu bingung gimana cara memadukannya, Mas Nafa, supaya saya nih bisa memadukan antara melukis dengan bisnis online. Gampang. Bisa dengan dua cara. Yang pertama, kamu membuat sebuah produk cara melukis dengan benar, misalnya gitu ya. Cara melukis dengan benar, misalnya kamu buat video gitu ya. Kamu membuat video tutorial cara melukis dengan benar. Bisa juga kamu membuat sebuah kursus gitu ya, kursus nyata gitu, kursus di tempat kamu, tapi cara iklankannya kamu menggunakan online. Iklannya doang kamu pakai online. Bisnisnya kamu di dunia nyata, bukan di dunia online. Gimana? Sama saja kan? Bisa menggunakan online kan? Bisa. Jadi kalau misalnya kamu mengatakan bahwa aduh yang saya cintai itu berlawanan dari bisnis online, bukan berarti kamu tidak bisa menggunakan bisnis online sebagai media penjualannya, teman-teman. Cari apa yang kamu sukai, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kamu menemukan apa yang kamu sukai, gunakan online sebagai media penyalurnya, ya. Contohnya dari masak dan melukis ini nih, ya. Ini nggak ada hubungannya sama online, tapi bisa kok misalnya kamu menggunakan media online sebagai ide untuk menciptakan produknya, ya. Nah, kalau kamu sudah bisa mengerjakan apa yang kamu cintai, saya berani jamin, teman-teman, mood kamu akan selalu stabil, ya. Sekarang saya tanya, coba pikirkan hal apa yang kamu cintai, ya. Hal yang kira-kira kalau misalnya lo lakuin itu tuh kayaknya tuh gak usah dibayar, gue mau deh. Tiap hari kayaknya gue ngelakuin itu juga demen, gitu. Coba hal apa, ya. Kalau kamu misalnya belum menemukan, cari perlahan ya. Karena itu ada di dalam diri kamu, bukan di orang lain, oke? Cari secara perlahan, nanti kalau sudah ketemu, pakai cara saya tadi, ya. Nah, yang kedua, setelah kamu bisa menemukan produk yang kamu cintai, ada salah satu tips yang bisa kamu pilih supaya kamu moodnya stabil. Apa? Yang kedua adalah kamu moodnya menjadi tidak stabil karena alasan kamu untuk sukses itu belum kuat, teman-teman. Kamu pengen sukses, pengen kaya, tapi alasan kamu belum kuat gitu loh. Alasan kamu tuh cuman cemen, cuman karena gue pengen punya banyak uang, titik.
itu namanya bukan alasan yang kuat. Saya juga pengen punya duit miliaran lebih banyak lagi daripada sekarang, pengen gitu ya. Nggak ada yang nggak pengen, munafik kalau nggak pengen ya kan. Tapi kalau misalnya alasannya cuma gara-gara duit, itu bukan alasan yang cukup kuat. Alasan yang kuat tuh begini, misalnya gini, sekarang bagi kamu yang punya anak dan kamu melihat video saya, kamu rela nggak anak kamu dilecehkan oleh anak lain hanya karena anak kamu mungkin pakai baju yang jelek? Rela nggak kamu? Kalau kamu nggak rela, kamu harus jadi orang kaya. Jadikan diri kamu orang kaya raya supaya kamu bisa membelikan anak kamu baju yang bagus supaya anak kamu tidak dilecehkan orang. Itu alasan yang kuat. Alasan yang kuat lagi kedua adalah kamu punya orang tua kan? Punya ibu lah paling nggak. Kalau misalnya ibu kamu masih ada dan kamu ingin membahagiakan beliau, kamu rela nggak ibu kamu meninggalkan kamu dari dunia dalam keadaan miskin, belum sempat kamu bahagiakan? Ayo, rela nggak? Kalau kamu nggak rela, jadikan itu alasan yang kuat untuk kamu sukses. Kamu harus kaya, kamu harus sukses. Nah, ketika kamu bisa menemukan alasan yang cukup kuat, kamu tidak akan pernah mau untuk mundur dan mengizinkan mood kamu untuk menjadi mood yang rendah. Betul? Karena alasan kamu sudah cukup kuat dan kamu pun tidak bersedia untuk menjadikan kegagalan sebagai hal yang akan kamu hadapi. Ya, alasan kamu untuk sukses yang cukup kuat itu biasanya berhubungan dengan orang yang kamu cintai, teman-teman. Ya, sekarang kamu cari orang yang kamu cintai. Biasanya ibu, biasanya anak, ya, biasanya juga pasangan. Tapi biasanya yang paling kuat itu antara ibu dan anak. Di antara dua orang itu saja, ya, dimanapun kamu berada, apakah kamu rela membiarkan orang-orang itu menjadi menderita hanya karena rasa egois kamu yang merasa diri kamu gagal? Orang yang menuruti mood itu adalah orang yang egois loh, teman-teman. Ya, sekali lagi saya bilang, orang yang menuruti mood itu pertanda orang itu egois. Kenapa? Kok bisa egois, Mas Nafa? Karena kalau misalnya orang mood, dia nggak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau mood gue lagi turun, gue nggak peduli. Mau emak gue bisa makan, kayak anak gue bisa makan, gue nggak peduli, mood gue lagi nggak bagus. Betul nggak? Sementara kalau kamu benar-benar cinta sama orang-orang yang kamu cintai, kamu tidak akan pernah mengizinkan mood kamu untuk menjadi rendah. Masuk akal? Ya, masuk akal teman-teman? Nah, itu dia. Dari dua hal ini saja, sebenarnya sudah bisa menjawab pertanyaan dari Armila dan juga teman-teman di luar sana. Apabila kamu memiliki masalah yang sama, jadikan dua hal ini aja sebagai acuan kamu. Percaya deh, kamu pasti bisa menghadapi 1001 macam masalah yang akan menghadang kamu, dan sampai akhirnya kamu mencapai di titik puncak karir kamu dalam bisnis online. Oke? Perhatikan dua hal ini, ya. Itu jawaban untuk Armila. Oke? Jadi buat kamu yang punya pertanyaan sama seperti Armila, perhatikan tadi jawaban saya. Dan itu adalah jawaban yang terbaik. Oke? Ya, saya akan melanjutkan video ini di video berikutnya. Jadi buat kamu yang ingin melanjutkan video tanya jawab ini, tonton video saya berikutnya. Nanti saya akan taruh linknya di layar. Ya, silahkan klik aja linknya di layar. Dan nanti kita akan jawab satu persatu mengenai email yang akan saya jawab berikutnya. Oke? Keep spirit. See you in the next video. Bye-bye.